Halo teman-teman, welcome back. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngulik lagi, terkhusus di bagian pengaturan. Nah, jadi untuk pengaturan sendiri itu banyak banget yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kita langsung aja kita klik pengaturan. Nah, di sini banyak teman-teman bagian yang harus kita ketahui dan yang penting terutama ya yang akan saya mau kasih tahu. Nah, yang pertama mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, dari part 1, part 2, dan part 3. Gimana sih caranya untuk menambahkan yang namanya produk dan juga kategori? Pas banget, jadi di sini itu adalah cara untuk memasukkan produk dan juga mengindukkannya sebagai kategori. Di sini ada dua pilihan teman-teman ya, ada produk, ada juga kategori. Kalau kategori teman-teman ini adalah induk dari beberapa produk. Jika produk, nah teman-teman bisa merubah, bisa menambahkan, dan juga bisa menghapus. Contoh, kita mau merubah daripada harga. Misal dari 00343 ini kita mau merubah harganya dari 190.000, stoknya 2.600, kita mau merubah harganya menjadi 200.000 misal. Nah itu bisa, teman-teman bisa simpan langsung. Jadi otomatis dia akan berubah menjadi 200.000. Nah kemudian teman-teman, kita mau menghapus barang yang ada, misal karena ternyata barang ini udah nggak ada lagi dan tidak di stok. Nah teman-teman gampang, tinggal pilih aja produk yang akan mau dihapus, tapi pastikan stoknya di sini adalah 0 bukan minus ya. Misal kita tinggal klik hapus saja, dia bisa langsung terhapus. Tapi kalau misalnya teman-teman itu barang ataupun produk yang dia masih minus ataupun juga stoknya yang masih ada, misal seperti ini ya teman-teman, dia tidak akan bisa dihapus. Nah karena dia belum memiliki stok akhir 0. Jadi kalau kita mau menghapus si produk tersebut, kita harus meng-off-name-nya dulu, barulah kita bisa yang namanya menghapus. Nah yang ditunggu-tunggu itu adalah menambahkan produk. Kita jadi tinggal pilih aja tambah produk ini. Misal kita mau menambahkan produk tersebut adalah misal nasi goreng Jawa. Nah karena kita tadi sudah ngecek yang kategori, teman-teman, ini bisa ditambahkan. Nasi goreng Jawa itu masuknya kemana sih? Misal masuk ke makanan. SKU itu teman-teman bisa samain saja dengan nama produknya, tapi usahakan tanpa spasi gitu ya, karena ini sebenarnya SKU adalah kode. Kalau di minimarket ini stock keeping unit, yang kalau semisal teman-teman pernah lihat itu yang ada garis-garisnya seperti barcode yang bisa di scan, nah itu SKU namanya. Jadi ini tinggal dibuat juga satu untuk minimal penjualannya, harganya berapa sih, misalnya di 25.000. Nah tapi ada pertanyaan, kok ini nggak bisa diklik ya harga modalnya. Nah harga modal ini bisa diklik ketika teman-teman mengaktifkan dia sebagai stok. Nah jadi di maju itu ada bahan jadi dan juga ada bahan baku ya teman-teman ya. Bahan baku ini nanti bakal kita bahas secara terpisah. Yang lebih penting itu bahan jadi. Jadi kita bakal menyetok nasi goreng Jawa sebanyak berapa banyak. Terus kita pengen ngelihat yang namanya HPP ataupun COGS-nya ketika dia terjual sebanyak 10, keuntungan kita berapa sih. Jadi kita harus mengisi harga beli dan harga jual. Misal modalnya itu cuma 10.000. Nah marginnya kan teman-teman bisa kelihatan langsung ya. Satuannya berarti kita buat aja porsi. Nah cukup sampai sini teman-teman untuk pengisiannya. Jadi ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Nah untuk yang di bawah ini lebih kepada teknis pengaturan di kasir. Jadi kalau seandainya teman-teman produk ini tidak tersedia ataupun untuk sementara dia tidak ada dulu gitu ya, itu teman-teman bisa klik di sini ya untuk antisipasi aja sebenarnya. Tapi kalau dia selalu ada ya nggak usah diklik. Terus juga untuk pajaknya ini
Meskipun dia penjelasannya ada di sini, tapi pengaturannya itu ada di dashboard ataupun di pengaturan pajak yang nanti bisa kita juga lihat. Nah, untuk berat, volume, dan lain-lain itu nggak usah teman-teman isi. Sudah, itu tinggal disimpan. Nah, secara otomatis nasi goreng Jawa itu sudah masuk ke sistem kita gitu ya. Nih, nasi goreng Jawa. Terus daripada produk dan kategori ini itu ada yang namanya toko online. Nah, jadi toko online ini seperti teman-teman itu punya scan barcode di meja-meja, jadi dia bisa langsung bayar di meja ketika di scan. Pengaktifannya dari sini, tapi nanti akan lebih banyak di dashboard untuk beberapa pengaturannya. Terus ketika kita membuka outlet untuk pertama kali, tentu stroke akan menjadi pilihan penting yang harus teman-teman atur. Kalau mau melihat tampilannya sebagai contoh, itu di sini udah ada, jadi teman-teman itu tinggal ngikutin aja sih sebenarnya. Di sini ada tampilan stroke. Nah, stroke ini bisa di checklist mana aja datanya yang mau ditampilkan. Nah, sampai ke bawah. Ini juga bisa dilihat tampilannya. Nah, terus juga ada surat jalan, sama juga seperti itu teman-teman. Jadi tinggal di centang-centang aja checklist. Berikut juga dengan label. Ya, ini label biasanya di minuman ya. Kalau di brand-brand seperti Cetam itu kan sangat-sangat kepake teman-teman ya. Jadi di Maju itu juga bisa diterapkan untuk yang label. Nah, terus juga ada struk kasir. Ini ada header, ada footer. Jadi ini lebih ke tulisan pesan yang ada di struk ya, misalnya selamat datang, ataupun kalau di footer ya terima kasih, atau barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali misal ya. Ini bakal ada di sini. Berikut juga dengan catatan struk. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi itu terkait dengan persentase pajak. Jadi pajak ini juga bisa diatur di sini teman-teman, untuk persentasenya sebesar apa. Terus juga untuk cetak struk, nomor urut ya. Jadi ini bisa diatur semuanya. Terkhusus untuk yang biaya, karena yang biaya ini biasanya kan ada service charge ya. Nah, ini bisa diaktifkan dari sini. Jadi yang akan dikenakan itu jenis order yang seperti apa. Apakah dine-in kena ataupun take away kena, itu teman-teman bisa atur di sini, tinggal di checklist aja, dan berapa besarannya tinggal dibuat. Terus pembulatan pecahan biasanya ini juga diaktifkan, karena kalau kita juga nggak punya kembalian ya teman-teman ya. Biasanya nih 50 perak, 10 perak kan nggak punya kembalian ya. Jadi itu nanti bisa dibulatkan saja dari sini untuk uang tunai. Tapi kalau untuk non tunai biasanya itu dimatikan, karena non tunai kan pembayarannya via kris atau transfer, jadi nggak perlu harus ada uang cash gitu ya. Sudah bisa diatur gitu di transferan atau di krisnya tadi. Terus juga ada harga ekstra kalau misalnya ada beberapa produk yang harus teman-teman markup nih harganya, itu bakal ada. Terus juga untuk tampilan satuan itu lebih kepada kuantitinya bakal dijelaskan di struk. Misal kita beli apel tadi gitu teman-teman. Apel tadi misalnya harganya 10.000, ketika kita beli 100 berapa gitu. Jadi nanti harga belinya satunya itu bakal ada gitu, bakal kelihatan. Terus juga yang terakhir adalah serial number. Jadi serial number ini itu lebih ke outlet retail ya, yang punya email, yang emailnya didaftarkan secara detail, data daripada penjualan unitnya itu bakal terlihat dari serial number ini teman-teman. Karena kan biasanya ini seperti iPhone ya, iPhone itu kan punya banyak warna, misalnya warna merah. Dalam warna merah itu juga kan ada beberapa ukuran ya, memorinya berapa besar gitu, itu bakal ada. Jadi disinilah, di email inilah yang akan membedakan transaksinya tadi. Nah, terus pajak sama seperti yang di struk biaya tadi teman-teman, tapi ini lebih ke pengaturan detailnya ya, perhitungannya seperti apa. Nah, yang akan kena itu yang mana-mana aja, itu bakal ada dari sini. Terus kasir,
Nah, tasir ini untuk beberapa tampilan yang ada di kasir secara defaultnya itu teman-teman mau atur yang mana itu bakal langsung terbuat. Terus juga untuk jenis order itu lebih kepada pemilihan kasir, kayak gitu yang dine in ataupun juga yang take away. Nah, kemudian ada beberapa yang penting yang harus teman-teman ketahui itu adalah di sini ya teman-teman ya, kas awal PT cash yang harus diisi itu berapa per harinya, itu harus teman-teman isi di sini. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, nggak usah diisi. Terus juga tutup kasir otomatis ini teman-teman akan dibantu, jadi tidak harus tutup kasir manual sendiri, jadi itu bisa otomatis. Tapi ini akan jadi bumerang kalau seandainya teman-teman belum tutup ya, tapi sudah ditutup kasir secara otomatis. Jadi ini tinggal dimatikan ataupun dihidupkan aja. Ini coba kita matiin. Nah, terus ada batasan pengeluaran kas keluar di sini bakal dikasih tahu teman-teman, itu kas keluar paling besar yang harus dikeluarkan itu cuma 1 juta. Tapi ini bakal jadi cash kalau seandainya teman-teman punya pengeluaran lebih daripada 1 juta. Tinggal diatur aja berapa maksimalnya. Customer ini pesanan manual, biasanya pesanan-pesanan yang nggak ada di produk. Jadi ini kita bisa buatin produknya secara custom, ya tinggal harganya aja ya, berarti yang akan diatur berapa besarannya. Nah, jadi paling itu. Kalau yang lain itu tidak terlalu cash. Lanjut untuk yang perangkat. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Jadi untuk menambahkan printer kasir di aplikasi Maju itu sangat simple dan sangat mudah sekali ya teman-teman. Itu tinggal teman-teman pilih aja untuk printernya mau diperuntukkan untuk kasir atau dapur. Coba kita pilih untuk yang kasir. Nah, kemudian juga jenis koneksinya itu tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya Bluetooth ya dihidupkan yang Bluetoothnya. LAN WiFi berarti harus disetting dulu LAN-nya, atau pakai kabel USB. Nah, ataupun yang pakai server. Jadi biasanya kalau yang untuk di Maju itu sering yang dipakai adalah 3 ini teman-teman ya, Bluetooth, LAN WiFi ataupun USB serial. Nah, kalau misalnya Bluetooth otomatis jika teman-teman menggunakan tablet atau HP itu silahkan dihidupkan Bluetoothnya. Kalau USB serial ya tinggal teman-teman colokin kabelnya ke komputernya gitu ya. Untuk kita Bluetooth, nanti dia akan secara otomatis mencari perangkat yang ada. Jadi tinggal teman-teman hidupkan aja si printernya ini, tinggal teman-teman pindah. Di sini ada notifikasi suara. Ini biasanya kita pakai untuk pembayaran kris. Jadi kalau seandainya pembayaran kris itu masuk, teman-teman bisa langsung tahu gitu ya, karena suaranya ini bakal langsung datang dari tablet, dari speakernya. Terus untuk selanjutnya itu ada pembayaran non tunai. Nah, pembayaran non tunai ini biasanya kita pakai untuk menambahkan jenis pembayaran yang ada di kasir. Jadi biasanya kan owner itu ada transfer, ada kris, dan juga ada tunai gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan part 1 dan juga part 2 ketika kita tutup kasir ya teman-teman. Itu bakal ditampilkan berapa total penjualan dari kris, dari tunai. Nah, itu asalnya dari sini. Jadi tinggal teman-teman tambahkan pembayarannya, baik itu kris BRI, kris BNI, kris BCA, transfer gitu ya, ataupun juga yang lainnya. Jadi itu tinggal teman-teman tambahkan saja. Sekarang kita coba contoh 1, kita mau nambahkan RIS Nagari. Kita buat lainnya ya, berarti kalau RIS Nagari itu tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini RIS Nagari, contoh lah ya. Kita bakal untuk yang pembayaran gini, terus transfer, nanti bakal ada nih RIS Nagari teman-teman. Kalau kita simpan, kita bayar aja, selesai. Nah gitu ya kaitannya. Nah, terus ada promo. Jadi kalau promo ini di POS bisa melakukan yang namanya basic promo, sehingga secara sistem itu kita akan mendiskon semua produk sebesar 10% ya teman-teman ya. Biasanya ini digunakan untuk outlet-outlet yang lagi GO, karena kita sudah aktifkan 10%.
dia nanti bakal ada itu tuh nih. Jadi semuanya itu 10%. Tuh 10%. Tuh bayarin pakai uang pas, terus bayar. Kita balik lagi. Nah, jadi seperti itu pemanfaatannya. Nah, untuk refund itu teman-teman bisa cek. Ini adalah pengaturannya yang bisa diotak-atik ya. Baik itu besarannya, kemudian juga stok itu dibalikin atau enggak, atau historinya. Nah, kembalikan ongkos kirim, kembalikan stok, ini bakal ada semua di sini. Terus juga yang baru dari Majo teman-teman itu adalah cetak barcode. Yang usahanya retail itu nggak perlu lagi punya aplikasi pihak ketiga untuk cetak barcode. Di sini sudah ada, teman-teman ya tinggal pilih aja kertasnya, kemudian juga pilih produknya. Itu nanti di sini bakal kelihatan preview yang seperti apa, tinggal dicetak. Gampang ya teman-teman ya. Kemudian ke bagian yang terakhir juga itu seperti daftar notifikasi, pesan bahasa dan lain-lain. Nah, untuk notifikasi ini semua notif yang ada di Majo itu bakal ada di sini semuanya. Datanya, berikut juga dengan data pesan. Bahasa itu bisa juga diganti dengan bahasa Inggris ya, teman-teman. Terus juga untuk yang karyawan menambahkannya itu bisa lewat sini. Nah, jadi tinggal teman-teman tambahkan aja karyawan kalau misalnya ada kasir baru, ada admin baru gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja namanya, hak aksesnya apa. Misalnya kasir, kalau kasir berarti teman-teman tidak harus mengisi nomor HP dan juga email. Tapi kalau teman-teman daftarkan dia sebagai admin, itu wajib harus mengisi yang namanya email ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada info outlet. Info outlet ini itu bisa mengubah nama outlet teman-teman. Kalau seandainya ganti ataupun ganti branding, itu bisa teman-teman ganti namanya. Berikut juga dengan alamat sampai dengan nomor telepon. Di sini juga ada logo struk dan logo outlet yang bisa teman-teman samakan. Kemudian di sini adalah info dari kata sandi, PIN, terus juga adalah di sini ada langganan support yang menandakan bahwasanya akun kita atau paket kita ini adalah starter. Nah, terus ini adalah sinkronisasi. Nah, mungkin banyak yang bertanya, sinkronisasi ini sama halnya seperti teman-teman merefresh laptop teman-teman ketika nge-lag remote gitu ya, ataupun yang lain-lain. Jadi fungsinya di Majo itu sama juga, tapi kalau di Majo itu lebih kepada transaksi yang mungkin jaringan itu kalau kita nyambung ke wifi sepersekian detik pasti akan ada yang down-nya. Berikut juga kalau misalnya kita pakai data seluler itu ada juga naik turunnya, sehingga data yang kita input itu banyak diantaranya yang bisa jadi pending. Nah, fungsi dari sinkronisasi adalah untuk menstabilkannya kembali dan juga menarik data-data yang tadinya mungkin pending bisa lebih cepat untuk memproses datanya teman-teman ya. Sehingga tidak ada yang namanya kok beda untuk laporan kasir dan laporan yang di dashboardnya. Nah, jadi supaya sama terus teman-teman pastikan datanya disinkronisasi, karena aplikasi Majo itu kan online ya teman-teman ya. Otomatis dia membutuhkan server untuk bisa mengupdate data-datanya. Nah, di sini sinkronisasi juga ada dua, ada standar, ada juga total. Bedanya, standar ini itu bisa dilakukan oleh kasir karena dia tidak menggunakan yang namanya PIN ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang sinkronisasi total itu membutuhkan PIN. Nah, karena perbedaan yang paling mendasarnya adalah sinkronisasi standar itu biasanya lebih slow ya, untuk pengambilan datanya itu lebih slow, lambat. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai sinkronisasi total itu secara sistem dia cepat menarik data karena dia menggunakan PIN tadi ya teman-teman ya. Nah, karena di Majo ini juga mengikuti sistem akses ya.
Nah ini total, jadi tinggal pilih otorisasinya. Nah barulah kita bisa refresh. Nah bisa kita refresh. Di seluruh penjualan yang ada itu bakal tertarik secara baik lagi gitu ya, jadi nggak ada yang pending. Nah ini biasanya dilakukan sinkronisasi ini sebelum buka kasir dan sebelum tutup kasir, jadi minimal 2 kali dalam sehari, 5 kali maksimal dalam sehari. Nah seperti itu ya kurang lebih untuk yang pengaturan pada video kali ini. Silahkan dipelajari teman-teman. Thank you.